Tapi yang pasti yang gue ingat ya, setiap Ramadan, kalau gue nih, setiap Ramadan asam lambung gue naik. Ini gue nanya lu waktu masih kecil. Kenapa lu asam lambung masih kecil? Lu parah amat. Dari kecil udah asam lambung. Maksudnya waktu masih kecil. Kan gue nanya waktu kecil, lu tadi juga nanya gue waktu masih kecil dulu. Balik nyambung di channel ini dengan gua Abram di Alam. Gua Alam, dia Abram. Kami beda tahun. Masih beda tahun. Iya. Mungkin sama nggak? Apanya tuh? Satu saat. Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Seiring berjalannya waktu. Gua naik, lu naik. Oke. Enggak lu naik, gua naik. Tapi emang bareng. Sama-sama naik. Kalau yang satu berhenti baru ketemu. Belum waktunya untuk Mas Alam berhenti sih. Nggak berhenti ke situ dong. Oh, oke. Ya, kan siapa tahu ya. Kan maksudnya, soalnya dia menjelaskannya berhenti. Kan kalau berhenti, ya kalau misalnya dalam hitungan tahun kita yang berbeda ini, ya kalau lo berhenti artinya kan udah yang, ya udah lah, amit-amit ya, jangan sampai abang gue satu ini kenapa-napa, biar sehat-sehat terus. Kok diperjelas? Ya, siapa yang lebih tua? Kan ini doa lo biar sehat terus. Amin. Gitu loh. Soalnya berapa tahun terakhir ini kan kita ngelewatin proses yang namanya pandemik sampai akhirnya sekarang udah endemik. Nah, ada bagian yang penting. Apa itu? Dalam hal ini, gitu kan. Bagian yang penting adalah bahwa sebenarnya kita udah masuk ke bulan Ramadan di mana posisinya udah endemik nih sekarang. Udah endemik, betul. Gitu. Tahun-tahun lalu kan, selama tahun kemarin berjalannya Ramadan itu bukannya kan, udah ya? Belum ya, masih pandemi. Masih abu-abu ya? Antara iya enggak boleh dibuka apa enggak dibuka enggak. Justru malah mulai endemiknya itu yang dibebaskan itu kan baru Desember kemarin pas tahun baru. Betul. Jadi pas lebarannya ya masih agak takut-takut gimana. Nah, di tahun ini alhamdulillah udah masuki Ramadan yang normal, kayaknya orang bisa kumpul bisa taraweh gitu. Tapi tetap diingat protokol kesehatan tetap harus berjalan, pakai masker gitu kan. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong sekarang hari pertama malah ya. Iya. Hari pertama Ramadan. Hari pertama. Nggak berasa ya. Setahun itu berjalannya sangat cepat. Ya kan? Terus tiba-tiba udah Ramadan lagi. Gue sampai lupa loh. Selama 3 tahun ini, selama pandemi ini. Sampai lupa kalau iya. Ramadan normal gimana ya? Ya. Tapi kalau kita ngomongin apa? Iya dong. Iya memang selama ini kan kayak ada batasan-batasan tertentu yang bikin kita jadi gitu kan. Kok mau begini nggak bisa ya, mau begitu nggak bisa ya. Jangan kan itu. Mau kumpul, mau kemana? Khawatirnya atau entah khawatir beneran khawatir terhadap penyakitnya atau khawatir dengan larangannya. Iya, apalagi kan bisa ada dua opsi. Ada tradisi rutin buka puasa bersama kan? Itu hampir hilang. Buka puasa bersama. Ingat nggak? Itu awal-awal tahun pertama pandemi. Kalau ada orang jualan, kita ragu-ragu mau makan apa enggak. Ini ketularan enggak ya? Pegang bungkusnya, pegang plastiknya gimana ya? Ingat nggak sih? Iya, benar. Pegang plastik, dapat kiriman makanan, semprot dulu. Belum lagi yang jual-jual takjil di pinggir jalan. Saking ramenya kadang ada yang sambil nuangin gini terus sebagai kelar, nggak jadi. Ya mungkin
karena nggak enak tetap dibeli tapi nggak dimakan, ujung-ujungnya dibuang gitu Iya. kan, karena takut gitu. Iya, kita ngalamin itu ya. Nah kayak gini nih, Iya, kalau iya. 2 tahun yang lalu, gue udah keluar. Udah pasti disuruh lu save dulu deh gitu Iya. kan. Ya sekarang thanks God semua Iya. itu yang Sudah bisa terlewati berubah, ya. tapi ya tadi yang harus diingat tetap menjaga protokol kesehatannya gitu. Iya, lebih ke ini sih. Ada hal yang secara tradisi, secara budaya kita udah memperbaiki bahwa orang-orang sekarang lebih aware dengan kebersihan, Betul. patuh terhadap apa tuh standar kebersihannya meningkat orang Betul. Indonesia. Nah itu jangan mentang-mentang udah lewat malah Nah, dilepas kan benar. kayak kan nggak ada salahnya ya kalau kita harusnya di jalan memang pakai masker Benar. di tempat itu kan bagus ya. Benar. Hal-hal yang kayak gitu atau dari mana cuci tangan itu kan yang bagus. Betul Itu sekali. kita bisa Betul keep sekali. yang kayak gitu. Dan sekarang jadi rutinitas ya, jadi Rutinitas. rajin cuci tangan. Cuci tangan, kemana-mana bawa Kadang- masker. Nah, biasanya naik motor kita nggak pakai masker, sekarang jadi ya jelas terbiasa menggunakan Betul. masker ya, walaupun pas nyampe sisi sini hitam, sininya bersih karena dipakai masker ya. Ya, sering loh kayak gitu, Iya, apalagi iya, kalau iya. jalan jauh gitu, kayak misalnya ke Cirebon naik motor gitu kan. Nah, itu bisa terjadi tuh kayak gitu. Ya. Di mute dong, sebentar di mute. Gak apa-apa ini masalah teknis. Kenapa? Tiba-tiba gatel. Enggak, lepas tempelannya. Oh. Terus begitu gue pegang kan ada yang kaget ya di situ. Iya, pastinya. Udah. Ya, Kan jadi lepas. mengingat di bulan Ramadan Udah. ini, Terus. Cek aman. Oke, sip. oke, Lanjut. maaf ya, ada Ya ini gangguan kita teknis, ya namanya ya. juga keseharian. Iya, Apa adanya. mungkin dia nahan lapar seharian ini, akhirnya keringet banyak keluar di dadanya, akhirnya lakbannya lepas, gitu kan. Nggak tahu ya. Untung udah buka. Untungnya Kok bisa udah sekarang buka padahal hari pertama? Ya karena udah jamnya. Gimana Berarti sih? udah boleh ngerokok dong? Ya udah boleh minum dong? Udah gitu. Jadi gue jadi di bulan Ramadan ini gue jadi pengen ingat masa kecil. Gitu loh. Jadi ya mungkin kalian juga pernah merasakan masa-masa kecil. Iya pasti pernah merasakan masa kecil. Nggak mungkin lahir langsung duir gede. Lahir langsung Logikanya ya. dewasa gitu kan. Iya. Nggak mungkin dong. Jadi Cloning, kecuali cloning ya. cloning. Oke. Iya. Jadi lebih ke arah yang apa sih gitu. Kalau Mas Alam nih di saat bulan Ramadan kebiasaan Masa masa kecil ya? kecilnya itu apa sih hal-hal unik, aneh, nyeleneh yang sering dilakukan kan kadang ada orang beberapa yang anak-anak kecil itu kan di saat terawih tapi bukannya terawih bukannya sama-sama terawih gitu berjemaah, melainkan mereka malah main-main di halaman masjid yang entah itu main selepatan sarung lah, yang apalah pokoknya, yang main petasan lah gitu loh. Nah masa kecil Mas Alam nih gimana? Ya. Gini ya, kalau di daerah surau atau kalau zaman dulu waktu kecil langgar namanya. Oke, tapi sholat kan nggak boleh dilanggar. Enggak, tapi sholatnya dilanggar emang. Nah ini langgarnya beda. Oh. Langgar itu tempat. Oh. Tempat oke. itu kayak bukan masjid ya. Jadi Sholat. lebih ke musola bentuknya. Oke. Ukuran kecil. Ah. Biasanya itu tempat ngaji, tempat apa yang cuma dipimpin oleh seorang ustadz atau apa gitu. Nah, namanya anak-anak udah kumpul. Namanya juga anak-anak. Iya, namanya juga anak-anak ya. Begitu kumpul mau disuruh dari rumah niatnya orang tuanya, sana kamu ngaji atau sana belajar ngaji. Sholat biar ini, biar bangun kebiasaan. Tetap aja begitu ketemu kumpul kan kreativitas di kepalanya adalah main. Betul. Itu anak-anak murni. Betul. Sampai sana udah kreatif. Betul banget. Pasti selalu bawa ini. Ya, Otomatis. sarung. Nah, dari sarung aja udah bisa jadi cetar. Ya, selepatan Jambon. yang tadi gue bilang.
Orang duduk rame-rame ditarik perahu-perahuan. Oke, ya. Oke. Ninjaan. Terus bekep. Dibekep dari belakang. Oke. Agak serem ya dibekep dari belakang. Oke. Terus tinggal terus bingung siapa yang ngelakuin. Tapi untung lu bukan anak pejabat ya. Tapi ketahuan sarungnya kan siapa yang bekep. Noh, sarungnya ini nih. Oke. Kusilan kita tapi gini kayak wah, tahun segitu kan kita udah tahu lah nonton film ninja, film apa. Kayak sesuatu yang sosok hero-hero itu ataupun apapun imajinasi kita kepancing, teman ketemu teman rame, udah keluar semua tuh imajinasinya. Sampai ini puzzle sendal. Puzzle sendal. Ini baru tahu nih puzzle sendal nih. Sendal jajar di depan udah rapi, ditukar kiri kanannya semuanya puzzle. Biar ntar mau selesai itu orang harus puzzle balikin dulu, baru bisa pada pulang. Oke. Itu puzzle. Ternyata itu puzzle-nya. Puzzle sendal. Oke. Nah, syukurnya baru sampai puzzle. Kalau udah sampai datang nggak pakai sendal pulang bawa sendal tuh repot. Ya itu sering. itu banyak. Itu sering terjadi. Itu sering. Atau ya udah mulai curiga kalau ada orang nggak kenal bukan dari kawasan sini datang sendalnya jelek. Hati-hati nih. Siapa tuh orang gitu? Udah diomongin. Siapa itu? Nggak tahu deh. Takutnya pas pulangnya sendalnya. Pulang tetap. Kok masih ada sendal jeleknya gitu sendalnya kan? masih ada. Sendal siapa nih yang dipakai? Biasanya nomor satu sasaran apa? Sendal ustadznya. Karena sendal ustadz biasanya datang paling bagus. Nah, kadang ada cerita-cerita lucu tentang apa? Ya masa-masa anak-anak yang ngerjain ustadznya lah, apalah. Pasti ada dong. Ada sih. Nah, ada kan? Ada. Nah, itu gimana Selalu ceritanya? ada yang gitu. Yang paling umum kan kalau amin kompak. Itu selesai, aminnya sampai lebay. Ya, atau enggak misalnya kenceng-kencengan suara. Atau enggak misalnya lagi belajar ikro sampai taruh udah terus ditinggalin, nggak diterusin. Ya itu kan bisa kan? Itu kan ngerjain juga gitu loh. Itu yang bikin rata-rata orang belajar ikro itu nggak sampai selesai ya karena sampai taruh ya udah ditaruh gitu. Betul, sampai surat itu baru patokan alam taro. Udah taro. Apalagi nama gua, alam taro. Udah gua berhenti, gua pulang. Ya kan? Iya. Bener nggak? Bener. Iya. Nah, ini gimana nih ceritanya Mas Alam nih? Tadi kan kita iya juga ada. Ini ada beberapa, cuman yang gue inget. Seingatnya aja Mas. Enggak. Yang gue paling inget ini pokoknya. Nggak dipaksa kok. Bukan. Lebih ke puzzle barisan. Itu gimana ya? Puzzle barisan, ada yang tahu? Ini ustadz nih di depan, udah pimpin sholat. Ini ceritanya sholat jemaah? Iya. Oke. Kalau kan biasanya anak-anak paling belakang kan? Ya. Rata depan. Nah udah paling belakang ini. Begitu ini, tiap kali ganti rokat, switch. Pindah-pindah. Oke. Pokoknya kan warningnya adalah ketika mereka gini ngelihat kita semua, nah itu nggak bisa ngapain. Tapi begitu dia kan pandangan lurus. Nah ini pindah-pindahan nih, udah ganti posisi. Pokoknya tiap habis ruku. Jadi tetap mainan, pindah-pindah tempat main. Setiap kali ini ada gerakan yang ada ke arah belakang, set udah berubah posisi. Mainan kayak gitulah kadang. Ya, namanya anak-anak ya. Imajinasi. Ada lagi nggak selain itu? Ada tapi nggak terlalu bisa diceritain. Ceritain aja nggak apa-apa. Kan kita nggak menyebut nama ustadznya siapa, ya kan? Karena kita cuman ceritanya tuh seperti ini gitu loh. Entah apa kek gitu loh. Entah itu ngumpetin sendalnya. Enggak, kalau udah mau sholat biasanya kan siapa yang wudunya batal? Biasanya diingetin, ayo anak-anak siapa yang wudunya batal? Wudu lagi. Wudu. Sarung kan ditinggal di tempat biasanya. Udah begitu balik sarungnya udah diumpetin.
Jadi begitu mau sholat, udah panik, yang lainnya udah begini, nggak ada yang bisa ditanyain. Ternyata sarungnya ditaruh di dalam sarungnya dikepit. Udah, udah. Ntar begitu selesai, kenapa kamu nggak sholat? Nah udah. Sarungnya kelar. Sarungnya nggak tahu udah ada di sebelah mana. Sarungnya ada. Yang gitu-gitu deh pokoknya. Itu sih. masa kecilnya Mas Alam tuh ada di daerah mana tuh waktu itu? Jakarta kah atau pinggiran Jakarta Utara? Jakarta, daerah Halim. Daerah Halim, padahal anaknya Halim loh. Sopan ya? Heeh. Sopan dan Halim. Iya, ya kan? Tapi kenapa ngerjain Pak Ustadz ya? Kan masih kecil. Masih kecil. Imajinatif. Sorry, leher gue gatel banget sumpah. Tapi sebentar, gue nih malah ingetnya kalau ini kan Indonesia ya. Maksudnya Ramadan tuh buat penduduk Indonesia yang mayoritas Islam. Ya. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, itu kan semua siklusnya berubah nih. Dari mulai ngabuburit, jam makan, berarti kan jam orang-orang jualan, geser semua nih. Orang berangkat kerja, orang istirahat, jam istirahatnya, jam bangunnya, semua geser. Nah, gue malah penasaran kalau maksudnya buat yang nggak Islam, yang bukan agama Islam, itu ngaruhnya kayak gimana? Terus misal di waktu lu kecil, lu gimana? Apa ikut jamnya jadi ikut geser atau apa? Ada cerita juga nggak di situ? Ada. Itu kalau itu udah pasti ada ya. Jadi dalam artian yang boleh dong, cerita dong. Dalam artian yang ya setiap ketemu bulan Ramadan ini ya mau nggak mau jadi kebawa juga. Jadi kebawa gitu kan. Yang mulai dari jam makan pun pasti akan berubah gitu kan. Tapi yang pasti yang gue ingat ya setiap Ramadan, kalau gue nih setiap Ramadan asam lambung gue naik. Ini gue nanya lu waktu masih kecil. Kenapa lu asam lambung masih kecil? Lu parah amat. Dari kecil udah asam lambung. Maksudnya waktu masih kecil. Kan gue nanya waktu kecil, lu tadi juga nanya gue waktu masih kecil dulu. Ada. Biasanya gue bangun tidur itu kan normalnya gue masuk sekolah jam 7 dan lain sebagainya, gue bangun setengah 6 gitu kan. Nah ini bisa aja gue bangun jam 3. Ikut sahur, ikut makan. Enggak, yang bawa gerobak beduk. Gue pasti kebangun itu. Iya. Dengan bingungnya gue kebangun, terus perut lapar. Ya di rumah gue kan nggak masak buat sahur. Tapi lu nggak ikutan ke sebelah gitu, ke tetangga yang sahur? Mungkin kalau buka puasa ikutan. Tapi kalau sahur biasanya orang rumah juga masaknya kecuali kalau misalnya gue lagi nginep di rumah teman gue atau saudara gue yang muslim, ya gue pasti akan ikutan sahur gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya cukup kebangunnya aja, habis itu perut kriuk-kriuk nungguin, aduh masih lama lagi sarapannya kan gitu. Ya itu sih yang lebih apa ya, merubah pola jadinya karena ya mau nggak mau jadi ikut kebangun. Tapi sekarang kayaknya udah jarang sih. Walaupun masih ada, cuma jarang udah. Ada. Yang kelilingan gitu kan. Masih ada. Sahur. Karena sekarang udah banyak. Ya ngeliatnya di sini. Seru-seruannya caranya di. Enggak juga. Di broadcast. Juga masih ada ya. Daerah rumah gua sahur keliling, masih ada bos. Pakai beduknya dibawa pakai gerobak, kelilingan. Terus gara tong-tong, dibawa semua. Sampai pintu pagar rumah lu tuh sampai duduk. Pokoknya gue inget banget, gue cuma waktu kecil itu gue cuma buka pintu. Udah. Karena teman-teman semua kan anak-anak keseringan yang kayak gitu ya. Waktu itu gue masih anak-anak ya, teman-teman gue semua udah gitu kan. Iya udah bangun, kan gue kagak puasa, paling gue gitu udah. Ya namanya bocah ya. Kadang kalau
itu gini, gue sendiri gue kadang ngelihat yang kelilingan di tempat gue juga lewat terus kayak gitu. Yang kadang gini, ya namanya orang sahur jamnya beda-beda, nggak selalu mepetin ke jam sebelum ini. Iya. Ada yang kalau sekarang ini malah ada yang udah direpel sebelum tidur makan dulu. Oke. Begitu sahur tinggal minum aja lah ganjel dikit, tapi makannya udah nggak di pagi. Jadi nggak ribet banget. Nah yang gitu-gitu kan akhirnya, ya maaf ya, gue aja yang muslim gitu lewat, udah, sahurnya udah, gue lagi butuh tidurnya, gitu. Iya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya apa ya? Ya bisa dibilang tradisi nggak sih? Tradisi. Nah, gue malah pengen bahas dalam ukuran yang wajar ngebangunin, yang wajar dan tepat itu ngebantu. Tapi kalau yang semua lo bunyiin dan itu aja kenceng-kencengan, kayaknya butuh lebih terarah deh yang gitu. Nah. Tradisi itu nggak perlu nggak apa-apa dipertahankan, tapi harus tepat sasaran, lebih ke situ. Kalau gue sih. Nah. Ini gue sebagai muslim loh gue ngomongnya. Ya. Karena gue juga berasa dibangunin di waktu yang nggak tepat. Kadang lu udah makan duluan gitu kan. Dalam artian gue butuh istirahat nih malam ini. Jadi gue makan duluan, jadi besok pagi ke saat sahur gue cuma minum aja habis itu tidur lagi gitu kan. Atau enggak minum aja habis itu sholat subuh, habis itu tidur lagi. Padahal di rencananya begitu kan. Begitu. Tapi tiba-tiba jam 3 berisik banget gitu kan. Iya, sama gue curiga sih. Gue ada curiga sih. Jadi kalau dulu gue ingat gue ada bangunin tetangga gue kan gitu kan. Gue sporadis gue bangunin. Mungkin dulu kan dia. Lo kena karmanya sekarang. Enggak. Sekarang yang dulu gue bangunin keganggu itu kan dia punya anak umuran gue. Punya anak umuran gue. Ya udah. Terus dia udah punya cucu nih. Nah cucu kan bisa deket sama anaknya, sama kakeknya. Kakeknya ini yang akan ke sana bunyiin tuh depannya Om Malam tuh. Jauh. Wow, sangat kepikiran sekali. Lintas generasi. Iya. Karena kalau tetangga gue, ya kan umuran gue temen gue, dia nggak mungkin ngerjain lagi udah. Kita dulu sama-sama bikin rese gitu ya. Nah ini nggak, yang kita bangunin dulu, kan udah jadi kakek. Tapi lo ini mau nanya lebih detail apa aja sih gitu dalam artian yang di saat bangunin pagi itu, subuh itu gitu kan. Menurut lo dari dalam tanpa lo lihat suara apa aja sih yang mereka pakai? Entah itu seng dipukul-pukul kah, entah itu emang beduk yang dibawa kah, atau dia bawa bambu dipukul-pukul. Ya kalau alat sih, sebenarnya sih kalau zaman dulu tuh awalnya tuh cuman kentongan. Bambu itu kentongan bambu yang dibuat bukan yang cabe-cabean. Bukan, ada sih bentuknya cabe ada, warna merah itu udah kesini. Oh, ini bambu. Oke. Bambu kentongan yang tau kan kalau biasanya buat keronda tuh yang kalau dipukul sekali artinya apa, dua kali apa, kalau terus-terusan tuh ada bencana. Kalau disusun berjajar-jajar jadi angklung. Enggak ada yang pakai angklung buat keliling. Oh enggak ya. Tapi kan kalau bambu disusun jajar-jajar terus dibikinin itunya terus bisa juga ya. Kan gak enak. Oh ya oke. Keren loh. Pakai angklung keliling. Aduh. Iya, berarti dulunya itu kan dari kentongan. Tetap standar. Karena maksudnya itu yang mudah dan udah ada. Terus sekarang nggak dipakai lagi karena udah dipakai apa tukang bakso Malang apa gimana? Enggak. Kalau sekarang semua jualan dipakai buat bangunin orang, ada yang bunyi piring, ada yang bunyi krenteng. Nah itu srek. Kadang tuh kedengeran suara kayak piring lah, bahkan kayak ada seng lah. Oh, yang sekarang ya. Pokoknya kayak sekarang sih yang lebih ya kreatifnya anak-anak aja masih yang kayak
ini kayak cukup berisik buat bangunin orang gitu. Iya, bahkan malah kayak ada yang tutup panci, jadiin simbol. Ceng, botol aqua. Botol aqua diselipin di ban sepeda. Itu enggak, itu mainan. Oke. Buat sepeda-sepedaan. Oke. Kalau dulu pakai balon. Oke. Aduh. Begitu pecah, hatiku sangat kacau. Yang meletus balon, green screen. Hijau nggak pakai screen, greennya aja. Greennya aja. Ya, oke. Kenapa? Jadi dalam artian yang si gini, apa kalau namanya nih? kentongan. Dari kentongan, tapi terus kalau misalkan lo lihat anak-anak improve ada yang sekarang pakai gerobak bawa beduknya. Itu enggak, itu biasanya cuman kepake pas takbiran. Baru pakai beduk. Kalau sekarang malah ada yang kalau lihat pinggir jalan, pernah tuh gue lihat drum set ditaruh di pickup, di mobil pickup pasang drum. Dia Tapi itu bukannya pas takbiran juga? keliling-keliling. Pas takbiran kan? Takbiran dia keliling dia ngedrum. Gue bilang, ih, dia pengen banget manggung. Gue bilang. Pakai moving stage. Moving stage. Saingan sama tahu bulat kan sama bentuknya itu. Digoreng dadakan, dista gitu. Iya juga ya. Iya juga. Iya. Lo anggaplah itu wajan-wajannya tahu bulat itu kan. Dibalik ya begitu ini. Iya. Mantap. Bisa jadi tuh emang anak-anaknya mereka ya, tau takbiran dia berhenti nggak jualan dibalik alatnya. Enggak gitu dong, Mas. Enggak dong. Enggak, oke. Enggak. Tapi gini, bangunin orang itu pakai apa aja, sekreativitasnya mereka ya. Nah, tapi ya balik lagi kalau mau sebenarnya lebih diarahin yang emang tujuannya ngebangunin dan tepat, enggak. Area tepat ngebangunin. Enggak semua orang yang dibangunin. Orang yang nggak perlu dibangunin lu bangunin. Ya. Nah, itu. Berarti harus tepat pada momennya. Tepat pada sasarannya. Cuma kan yang mereka lakukan ini kan ya random, banyak buat random. mereka Gua itu ya. waktu kecil banyak randomnya. Yang enggak, maksudnya dalam artian yang buat ya taruhlah gue yang melakukannya gitu kan. Gue pengen berniat baik ngebangunin lu biar nggak kebablasan daripada lu nggak sahur. Kan gitu. Nah, andai kata gue berisiknya lewat depan lu, terus ternyata lu udah sahur duluan segala macam gini-gini terus mau kesel, ya maaf. Kan lu nggak ngomong di masjid pengumuman jangan bangunin rumah nomor sekian kan enggak. Iya. Jadi kan dia juga nggak tahu. Sebenarnya ada caranya. Misalkan kita gantungin plang depan tulisan nggak usah dibangunin. Nah, harusnya kayak gitu ya model di hotel-hotel ya, do not disturb. Do not disturb. Jadi begitu ngeliat, jangan, langsung hening. Nah. Begitu lewat, padahal cuma lewat semeter, berisik lagi, sama aja mas. Pasti kebangun juga mas. Iya, sebelahnya doang ya. Iya, pasti kebangun juga. Jadi sama aja. Jadi itu nggak berpengaruh banyak. Oh, paling aman ya, paling aman. Maaf, ada bayi. Enggak sih. Itu biasanya gitu. Maaf ada bayi. Nggak ngaruh. Justru malah lebih berpengaruh. Ya. Lo naruh ember di depan rumah lo yang dikasihin lampu. Oh iya. Bayi baru lahir. Apa sih? Siapin aja nih. Hah? Siapa nih? Waduh. Apa sih? Apa tuh? Lihat. Nggak boleh lihat. Sini aja udah. Tebak gambar. Oke. Itu pohon. 10 detik ya. Orang 1, buta. 2, 3. Wah, sudah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katanya logikanya. Ini pokoknya ada pohon, ada roboh. Yang tengahnya itu apa? Udah ya. Pohon Udah. roboh, pohon. Udah. Pohon rambutan roboh. Bener. Aku
Apa rambutan robot? Mantap toh? Lanjut ngomongin. Oke. Ngagetin aja. Wah, kirain mau nyambutin bahasan, katanya mau ngetes. Iya. Oke. Mantap tenan. Oke, kayak kita harus siap-siap yang begitu ya. Bakal munculnya random. Oke. Habis ini nggak tahu apa yang terjadi. Yang pasti otakku masih encer. Oke. Gue baru mau nyalain rokok dong. Kan lagi enak-enaknya baru buka. Oh iya. Gue malah belum ngerokok, kebanyakan ngerokok gue. Jadi seharian sambil ngabuburit gue ngerokok, akhirnya gue ngerasa kayak banyak banget gue ngerokok. Itu. Gitu loh. Lo ngabuburit itu nggak boleh sambil ngerokok. Dilarang buat yang puasa. Buat yang puasa kan. Buat yang nggak puasa enggak kan? Iya. Makanya gue suka deketin teman gue yang nggak puasa. Rokok lu apa ini? Gue nongkrong sebelah lu ya gitu. Kadang kangen sama baunya gitu. Pasif. Ya kan, berarti kan bener kan? Pasif. Maksudnya daripada lu ngasih tahu ada anak kecil di depan pintu lu segala macam, ya mendingan yang ember itu yang dalamnya dikasihin lampu. Kasih lampu, Itu iya. udah Ini fix, biasanya orang buat ngeliat, apa sih? oh iya. Tanda hari-hari bayinya, hari-hari. Kan anak baru lahir, ada hari-harinya dikubur di situ. Tahu nggak itu dari mana tradisinya? Hah? Tradisi itu dari mana? Tradisi itu. Kalau zaman dulu, anak baru lahir ini kan namanya ya bangkai ya. Kalau nggak ditutupin nggak di lampu, akan diacak-acak tikus, binatang apa. Oh. Itu kenapa diterangin, ditutup supaya nggak diobrak-abrik. Karena dia kan amis banget. Tapi ini emang bener penjelasan yang sah atau? Lah emang untuk itu dulunya. Oh, tapi maksudnya gini loh, gue pengen lebih kenapa ari-ari itu harus ditanam di sekitaran rumah? Gitu loh. Karena untuk beberapa pengobatan zaman sekarang ternyata ari-ari ini bisa jadi obat yang paling mujarab untuk untuk sesuai si dengan orangnya. sesuai dengan DNA lu. Kasarnya Untuk gitu si kan. orangnya gitu. Iya, makanya disimpan kan. Disimpan ya jadi kayak obat seumur hidup lu nih gitu. Iya, sekarang udah sampai ke sana sainsnya. Kalau dulu kan kita nggak punya metode penyimpanan selama itu. Ya. Dan akan rusak dan akan jadi bangkai, sudah. Kalau sekarang kan tetap bisa dijaga, dibekukan lah, disteril atau seperti apa. Nah, kalau kenapa di sekitar rumah, ya masa lo mau tanam di tetangga, lo yang bener aja, mau di lahan orang, lahan umumnya deket rumah lu lah, area lu sendiri. Iya sih. Iya Logika aja itu sih. Kecuali kalau misalnya bisa tumbuh rambutan, mungkin tetangga suka ya. Jangan. Tanam di sini aja, ntar jadi rambutan. Ntar roboh. Yang Rambutan tadi, roboh. itu yang tadi, itu kuis yang tadi. Nah, tapi gini, itu pun sebenarnya kalau orang dulu ya, kita tradisi kayak ditaruh di tembikar ya, tanah liat, kasih tutup, baru dipendem. Iya. Jadi bukan langsung di dalam ini, sama intinya supaya nggak diacak-acak atau enggak, karena itu kan apa ya pasti busuk ya. Iya pasti. Udah gitu kan kedalamannya ya nggak terlalu dalam-dalam banget kan biasanya. Nah, tapi kemarin bahasan siapa ya? Gue ngobrol sama temen gue, lupa. Gue sih belum ngulik ya yang ini ya. Nggak tahu bener apa enggak. Tapi siapa tahu lu tahu, gue tanya ya. Apa tuh? Jadi katanya kalau... Oh nggak tahu Mas. Oke. Oh belum ya? Oke. Nggak, katanya hari-hari yang ditanam itu. Jadi kalau lu sendiri normal lahirnya, bukan kembar, ada hari-harinya, ada ininya. Cuma kalau lu kembar, itu nggak ada hari-harinya. Karena hari-hari lu tuh jadi kembar lu. Itu bener gak sih? Gue bikin, hah? Masa gitu? Iya, nah gue itu Katanya itu sih begitu cerita ya. beneran apa sains ya? Gue nggak tahu deh. Nah, gue juga nggak tahu secara jelasnya karena gue ada sih beberapa teman gue yang anaknya kembar, ya kan. Tapi gue nggak nanyain detail gitu loh.
anak lo yang kembar ini punya hari-hari nggak sih? Belum sempet sih nanya kayak gitu ya. Tapi memang ada orang, ya bukan ada orang ya, orang-orang tua kita zaman dulu menyatakan bahwa hari-hari itu kembaran kita. Makanya kadang kalau misalnya kita di tengah malam lagi melek terus ngoceh sendiri, kecil ya? itu lagi ngomong sama kembaran. Sama kembaran. Ya kan? Iya. Nah, abis itu kan gue suka bertanya, kembarannya siapa? Ya hari-harinya itu gitu. Oke. Itu ya gitu. Tapi lu juga nggak tahu ya? Tapi kalau ini mungkin Nggak tahu secara saintifiknya gitu. mungkin ini bini lu tau nggak? Apa? Bini lu. Aduh. Ari-arinya si Ari kan gitu. Aduh, ini kenapa kok? Ari-arinya Bu Ari. Kenapa jadi biru? Nggak tahu, tiba-tiba biru sendiri. Kenapa sih? Tadi muncul. Iya, lu berdua tuh megangin remote tuh dari tadi lu mau ngapain? Tadi muncul tulisan. Apa sih? Gimana sih? Mau ngapain sih? Gak tahu nih, iseng Blue dari screen. tadi. Sekarang dia mati. Matinya apa? Mau diapain sih? Ya udah. Kalau ketemu sampai rumah, ntar tanyain sama Bu Ari lah. Waktu dia tahu. Secara namanya sama. Gini ya, kalau istriku ada dua-duanya namanya Ari, mungkin bisa dibilang Ari-Ari. Istriku tuh cuma satu, namanya Ari. Udah. Ya udah, Bu Ari ya. Iya, gak ada hari-hari. Nah. Mungkin dia pas lahir ada hari-hari, pasti ada. Bukan Ada gak lah. hari-hari. Berarti kalau istri lu... Nah, pertanyaanku malah lebih ke arah- Bentar. Kalau istri lu Bu Ari, berarti lu Pak Ari dong. Berarti nama anaknya? Enggak sih. Ari. Lebih tepatnya orang kan kalau misalnya orang tuh manggil gua tuh Pak Apa Mailoa. sih? Manggil Bu Ari tuh Bu Mailoa. Oh, ikut nama Gitu, sama lo. kayak Ino kan Pak Tambunan. Ya Pak Tambunan. Ya. Gitu loh. Kalau Sateori ada? Ya nggak tahu orang Jawa gimana. Kan nggak mungkin manggil dia, kan nggak ada marga soalnya. Lu Jawa. Marganya Satwa loh. Kalau gue pernah, marganya tuh Pura-Pura Batak. Oke. Tadi lu mutarnya apa? Hah? Yang mau lu tanya apa? Jadi lupa. Ya udah saya nanya. Mati, keluar lagi. keluar Oke, Mas lagi. Tio. Apa Mas Tio? Dulu batuk dulu. Oke, apa nih? Nih kita ada kuis lagi nih. Di perpustakaan, lebih tepatnya di dalam perpustakaan, Di dalam Kita tidak boleh merokok. salah. Pasti salah. ya salah. Iya, orang itu jawaban normal kan. Merokok ya udah jelas nggak boleh. Itu gampang terbakar semua soalnya. Ayo, Oke. Boleh berapa kali jawab? satu-satu. Oh, udah. Goda lu sekarang. Ulang. Di dalam perpustakaan kita tidak boleh. Gua mau jawab yang kedua sebenarnya. Ya udah, jawab dulu aja. Kita tidak boleh berada di luar. Karena kita di dalam perpustakaan. Salah. Enggak ya? Salah. Ada clue nggak? Nggak ada. Nah, Nggak ada keluar. Logika kalian aja. Ya udah. Di dalam Dan masalah kita tidak boleh salah. Gimana? Tidak boleh salah. Wan. Emang apa sih pilihan ganda kayak Orang apa? pilihan ganda, pertanyaan pilihan ganda. Sakan karepku lagi jawab soal aku kok. Ini kan palem ganda asri. Ada pilihan gandanya. tapi itu kan palem, bukan pilihan. Bukan pilihan ganda asri, bukan. Ya udah. Dalam Gue udah perpustakaan, 3 kali jawab. kita tidak boleh di dalam perpustakaan. Gue udah jawab. Kita tidak boleh berada di luar. Gila. Apa sih? Aku nyerah. Nyerah, satu nyerah. Boleh keramas. Boleh keramas kalau dalam perpustakaan. Boleh. Pertanyaannya boleh diprotes nggak? Kan jangan kasih soal aku, terserah aku lah. Oke. Oke.
Mas Tio, di dalam Ramadan kita tidak boleh apa? Nggak bisa. Iki gaweanku, kowe iki gak jawab, wis kan. Ya enggak, ini sama, spontan aja, spontan. Oh. Di dalam bulan Ramadan kita tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh apa? Orang ngerti. Jawab dulu. Oh, pakai jawab. Apa kek? Tidak boleh apa ya? Di dalam bulan Ramadan kita tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh keramas. Loh, justru malah boleh. Ya, boleh. Malah boleh. Mau tahu jawabannya? Apa? Kita tidak boleh lebaran karena Oh, iya. belum ganti bulan. Benar. Kita boleh Idul Fitri. Belum, itu Syawal nanti. Boleh Idul Fitri juga. Belum. Itu ada juga. Apalagi, Belum. Karena apalagi ini masih bulan jauh. Ramadan. Ha-ha. Nah, Kita terima. Kalau pertanyaanku kita terima makanya kayak iso. serah. Aduh. Apa sih? Oke. Ya, emang nggak boleh keramas sih. Oke. Oke. Jadi itu sepenggal masa kecil kita di saat Ramadan. Iya, sedikit lah Iya yang kan? kita ingat. Nah, mungkin seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, di like videonya, karena tadi kita baru buka, cuman belum makan berat, jadi udah berasa Gua yang belum makan berat, lu udah bolak-balik. Kan gua tadi bilang cuman ngerokok doang sambil ngabuburit. Siang kan lu makan. Gue kalau makan masih bisa nahan, ngerokok ya nggak bisa. Oke. Gitu loh. Oke. Jangan lupa subscribe, terus di Spotify kita juga di rating bintang 5. Bintang Ya. 5. Seperti biasa, tetap nyambung bersama gua Abram di Alam. Gua Alam, dia Abram. Kita beda tahun.